Jungle. Semua, pada hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana efektif menindak kejahatan korporasi. Nah, terkait dengan materi pembelajaran tindak pidana korporasi, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari segi mempelajari segi dasar terkait apa itu korporasi, kemudian apa yang menjadi ruang lingkupnya, itu kita pahami dulu. Baru kemudian kita lanjut bagaimana teori-teori dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu meningkat dari segi pidana atau kejahatan yang dilakukan korporasi. Memang bukan hal yang mudah dibuktikan, tetapi di sisi lain sebuah korporasi atau perusahaan memang sering memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap masyarakat dan juga negara. Mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi demi kesejahteraan masyarakat. Nah, pendidikan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan seharusnya dilakukan dengan secara hati-hati. Jangan sampai proses hukum terhadap korporasi ini berakibat menghentikan kegiatan usahanya dan juga berpengaruh pada banyak hal yang bersangkutan dengan pidana korporasi tersebut. Untuk itu, kita perlu mengenali berbagai macam doktrin atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, untuk menentukan siapa pelaku dari tingkat pidana korporasi tersebut, di dalam penerapan hukum, di sini kita bisa membahas apa saja teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mulai dari identifikasi teori, kemudian ada vicarious liability, dan juga delegasi, tergantung posisi kasusnya siapa dan pihak yang melakukannya siapa, atau yang disebut mens area-nya. Nah, dalam tindak pidana korporasi tersebut tergantung bagaimana kasusnya. Misal, jika pelaku dari tindak pidana korporasi tersebut adalah karyawan, maka dapat ditetapkan teori identifikasi ini sebagai pertanggungjawaban dari pidana korporasi yang bisa dilimpahkan kepada atau seluruh korporasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dengan teori-teori dalam pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah teori identifikasi. Nah, dalam teori ini, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau juga memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi. Contoh-contoh dari hukum korporasi ini kita bisa masukkan ke dalam kasus-kasus korupsi Nazarudin. Nah, sepanjang direktur utamanya terlibat, ia bisa dikatakan sebagai pelaku. Itu yang menjadi catatan selama sepanjang direktur utamanya. Maka ia juga bisa dikatakan sebagai pelaku korporasi, namun jika direkturnya hanya sebagai pajangan, jadi Nazarudin tidak mempunyai kesalahan, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korporasi. Jadi pada intinya dalam teori identifikasi ini adalah kita akan melihat siapa yang berperan dalam melakukan kejahatan. Dan apakah cukup pelakunya saja atau direkturnya juga ikut dalam melakukan tindak pidana korporasi. Nah, yang kedua ada namanya liability. Liability ini menjelaskan seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain karena dianggap sebagai pengurus korporasi. Dan di sini juga kita akan memberikan kata kuncinya adalah dianggap sebagai pengurus korporasi. Nah, dalam perkembangan teorinya ini dilahirkanlah absolute liability atau liability without. Artinya pelaku yang tidak memiliki mens area atau niat jahat seperti penerapan pelanggaran dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, teori ini biasanya kemudian melahirkanlah lagi sesuatu yang baru, yaitu strict liability. Sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability ini dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu adalah contoh kalau dimasukkan ke dalam kasus terkait dengan teori vicarious liability. Nah, di sini artinya
adalah prinsip tanggung jawab itu mutlak dibebankan kepada perusahaan. Dan yang ketiga ada namanya teori delegasi. Nah, dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang diletakkan atau dilibatkan pada seseorang yang telah diberi delegasi melakukan kewenangan korporasi. Teori delegasi ini artinya siapa? Yaitu yang memberikan delegasi, maka itu yang akan bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri, jadi mereka bekerja sama dalam melakukan salah satu kejahatan. Nah, inilah yang dimaksud dalam teori yang keempat ini. Nah, kemudian ada juga teori kelima, yaitu yang disebut dengan teori modal budaya kerja. Nah, di sini teori ini mengatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, di sini menjadi catatannya adalah yang mempengaruhi cara kerja korporasi jika tindakan seseorang yang memiliki dasar rasional bahwa korporasi itu memberikan izin perbuatan tersebut. Nah, kesalahan ini bisa dilihat dari budaya keseharian korporasi kita. Teori ini biasanya dilandasi di lahirnya Perumahan Nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana korporat dan juga tindak pidana oleh korporasi. Nah, dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor disebutkan tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Aturan ini menggunakan teori agregasi yang dituntut adalah korporasinya. Nah, jadi ingat dalam teori ini atau dalam poin yang keempat ini, yang dituntut itu adalah korporasinya. Nah, minimalisir terjadinya kejahatan korporasi, entitas perusahaan yang perlu bersikap profesional dan berintegritas di sektor bisnis, misalnya komitmen tidak memberi uang pelicin atau suap menyuap, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta memiliki kode etik identifikasi, mengurangi risiko terjadinya korporasi, serta melaporkan tindak indikasi pidana korupsi, pemerasan ataupun bentuk kulit oknum regulator atau penegak hukum. Doktrin modern dalam korporat. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab PT, bahwa seorang direktur PT harus benar-benar bertindak secara jujur atas dasar kepercayaan yang diberikan kepada sesuai dengan perundang-undangan UU nomor 40 tahun 2007 atau dikenal dengan prinsip fiduciary. Karena adanya trust kepercayaan kepada trust, pemegang amanah, A. memegang tugas manajemen, B. memegang fungsi representatif atau perwakilan. Selanjutnya itu adalah syarat-syarat. Yang pertama itu duty of the care and skill, memiliki kepedulian dan kemampuan, itikat baik dan kejujuran dan loyal. Yang kedua adalah pencegahan kelalaian atau negligence. Yang pertama adalah memperhatikan syarat prosedur, yang kedua adalah memperhatikan syarat substantif. Oke. Selanjutnya jika diinterupsi melanggar kepercayaan, melakukan penyimpangan atas tugas dan kepercayaannya, maka ditanggung jawabnya menjadi tidak terbatas. Satu adalah beban tanggung jawab dipindahkan ke pemegang saham, kedua beban tanggung jawab dipindahkan pihak direksi, yang ketiga ada beban tanggung jawab dipindahkan ke komisaris. Nah, contoh-contoh yang pertama adalah persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi, yang kedua direksi melanggar AD atau ART, yang ketiga direksi melanggar ultra vires atau melakukan tindakan di luar tujuan perusahaan. Gugatan directive action, yang pada pemegang saham dapat menggugat direksi ke pengadilan untuk membatalkan tindakan direksi guna menghindari kerugian perusahaan yang akan ditanggung pemegang saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu tindak pidana korporasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tindak pidana korporasi? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini terlebih dalam.
Yang pertama adalah korporasi atau badan hukum, right person, legal person, atau legal body. Sedangkan pengertian korporasi menurut Sarjito Raharjo adalah korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari korpus, yaitu struktur fisiknya, dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Pengertian korporasi: segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan lebih luasnya, kumpulan yang terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Nah, sampai saat ini, korporasi itu dimasukkan ke dalam subjek tindak pidana yang masih menjadi masalah. Ada pihak yang pro atau setuju, ada pula pihak yang kontra ataupun tidak setuju. Nah, sistem pertanggungjawaban pidana. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus juga yang akan bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah pengaturan tindak pidana korporasi juga terdapat di dalam naskah RUU KUHP atau tanggal Desember 2005 di paragraf 6, tepatnya pada pasal 47, 48, 49, pasal 50, pasal 52, dan juga pasal 53. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai koperasi. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau emang gak tahu apa itu koperasi? Itulah 3 alasan mengapa masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga yang berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara penagihan yang tidak ramah, dan bahkan tempat usaha bisa dicabut secara paksa. Lalu bagaimana dengan koperasi? Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang apa itu koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan oleh seorang atau badan hukum koperasi dengan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, budaya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk sebuah usaha bersama yang juga disebut sebagai perusahaan koperasi yang dikendalikan secara bersama. Ada pula prinsip koperasi secara universal, voluntary and open membership atau sukarela dan terbuka. Yang kedua, democratic dan member control, anggota mengawasi secara demokrasi. Yang ketiga, member economic participation atau partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, ada autonomous and independent atau otonom dan independen. Yang kelima ada education, training and information atau edukasi, pelatihan dan juga informasi. Yang selanjutnya adalah cooperation among cooperative atau kerjasama antar koperasi, dan ada pula concern for the community atau peduli pada komunitas dan lingkungan. Lalu ada pula nilai-nilai koperasi. Yang pertama, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan juga solidaritas. Nilai etik dalam koperasi yang pertama ada kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan juga peduli sesama. Prinsip koperasi menurut UU nomor 25 pasal yang kelima. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Pembagian
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan yang kelima adalah kemandirian. Dengan mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan perkoperasian, dan selanjutnya adalah kerjasama antar koperasi. Nah, karena koperasi itu punya jati diri, jadi koperasi itu punya karakteristik sendiri. Yang pertama, pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterakan anggota atau member promotion. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota kepada koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi. Terus, koperasi juga merupakan sistem ekonomi. Nah, selanjutnya adalah unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. Dan yang terakhir adalah tata laksana bersifat terbuka bagi seluruh anggota. Nah, ada 5 jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, yaitu melayani simpan pinjam. Yang kedua adalah koperasi konsumen, diperuntukkan untuk konsumen barang dan jasa. Koperasi produsen diperuntukkan untuk produsen barang dan jasa. Koperasi jasa melayani jasa konsultan, dan koperasi pemasaran untuk menjual barang hasil produksi. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan peran koperasi. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. Yang kedua, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, selanjutnya adalah syarat membentuk koperasi primer adalah dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan untuk membentuk koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Sebagai generasi muda, ayo kita ikut gerakan anti rentenir dengan bergabung menjadi anggota koperasi. Nah, Bung Hatta mengatakan, makmur koperasinya, makmurlah hidup anggotanya. Rusak koperasinya, rusaklah hidup anggotanya. Sejahtera bersama. Dengan saya Valeri, silakan duduk. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Zefania. Oke, teman Bapak Zefania. Ada keperluan apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya ingin mengajukan pinjaman uang. Baik, sebelumnya apakah sudah tergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama? Oh, sudah. Baik, boleh saya lihat kartu anggotanya? Ini silakan. Sebentar ya, saya cek dulu data anggota. Baik, Bapak Zefania sudah tergabung menjadi anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ya, Pak? Bapak ini melakukan pinjaman, betul? Ya, betul. Oke, untuk nominalnya berapa ya, Pak? Untuk 1 juta. 1 juta ya? Ya. Oke, baik. Kira-kira untuk keperluan apa pinjamannya? Untuk keperluan biaya anak saya sekolah. Oke, baik. Sebentar ya, Kak. Saya bantu untuk pengajuan pinjaman dulu. Udah gitu aja. Di sini ada surat perjanjian pinjamannya ya, Kak. Boleh dibantu isi untuk pinjamannya. Saya baca dulu apa kan? Iya, silakan dibaca terlebih dahulu. Jadi untuk pinjaman itu sebesar 1 juta rupiah dengan bunganya sebesar 10% dari 1 juta rupiah itu. Dan kita angsurannya 4 kali, yaitu setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan. Jadi total pembayarannya ada 4 kali ya Pak. 1 kali pembayarannya sebesar 275.000.
Jika Bapak setuju atau ada yang ditanyakan, boleh mengangkat pada saya. Jika setuju, tinggal tanda tangan di bagian bawah. Iya. Sebentar ya Pak, saya bantu untuk proses lebih lanjut. Baik Bapak, ini untuk pinjamannya ya, sebesar 1 juta rupiah, boleh ditutup terlebih dahulu. Oke, baik, ini untuk kartu anggotanya. Nanti bertemu lagi di seminggu kemudian untuk pembayaran langsung yang pertama ya Pak. Apa ada yang bisa bantu lagi? Udah, cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah menjadi koperasi. Kita tinggal